with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Oh, stress. Oh my god, stress. Oh my god. Aduh, stres banget. Banyak pikiran, lelah fisik, ditambah tugas kuliah yang terus menumpuk. Relate banget kan sama kehidupan kita sekarang? Hai semuanya, perkenalkan aku Mona Saranisima Mora dengan NIM 255170100111016. Aku adalah mahasiswi semester 2 Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya. Kalian lagi ngerasain hal yang sama kayak aku tadi? Tenang, jangan stres dulu. Ada satu cara gampang buat merelekskan tubuh dan pikiran kita, yaitu dengan yoga. Yoga itu punya segudang manfaat bagi tubuh kita, mulai dari menurunkan hormon stres atau kortisol, memperbaiki postur tubuh yang bungkuk akibat kelamaan ngetik tugas, meningkatkan kapasitas paru-paru lewat pernapasan yang dalam, sampai melancarkan sirkulasi darah ke otak biar kita fokus lagi. Tapi kalian tahu nggak sih, di balik gerakan yoga yang kelihatannya super tenang dan estetik, ternyata ada keajaiban sains di dalamnya. Saat kita menahan sebuah pose, terjadi kerjasama yang luar biasa, rumit, dan presisi antara sistem skeletal atau tulang, sistem muskular atau otot, dan artikulasi alias persendian kita. Mau tahu gimana mereka bekerja sama saat kita yoga? Nah, kali ini aku mau ngebagiin tutorial yoga simple yang bisa kalian lakuin di mana aja, bahkan di kamar kosan. Nggak butuh waktu lama, tapi dampaknya luar biasa bagus bagi tubuh kita. Yuk kita bedah anatominya satu persatu. Gerakan yang pertama adalah child pose. Ini dilakukan selama 30 detik. Pose bersujud ini ditujukan untuk merelekskan tubuh melalui pemanjangan atau elongasi tulang belakang kita. Cocok banget nih buat yang punggungnya encok karena kelamaan duduk ngetik tugas. Struktur tulang yang bekerja pada pose ini, poros utama melibatkan kolumna vertebralis alias seluruh ruas tulang belakang kita, mulai dari leher atau vertebrae cervicalis, tulang punggung tengah atau vertebrae thoracalis, sampai tulang pinggang bawah yaitu vertebrae lumbalis. Semuanya ditarik memanjang. Di bagian tubuh bagian bawah kita disokong oleh os sacrum atau tulang kelangkang dan os coxae alias tulang panggul yang ditarik ke arah tumit. Sedangkan kepala yang menunduk rileks ke lantai itu bertumpu pada os occipital alias tulang tengkorak bagian belakang. Struktur otot yang bekerja pada pose pertama, otot yang mengalami peregangan pasif maksimal atau stretching adalah kelompok otot punggung. Ada musculus latissimus dorsi, yaitu otot sayap punggung yang biasa buat narik beban. Ada musculus erector spinae, yaitu otot tegak lurus penyokong tulang belakang yang sering pegal, dan musculus rhomboideus di antara belikat. Di bagian paha, otot depan kita yaitu musculus quadriceps femoris juga ikut meregang pasif karena posisi kaki kita yang melipat penuh. Untuk sendi di sini terjadi fleksi maksimal atau gerakan menekuk pada artikulatio coxae alias sendi panggul kita yang merupakan sendi peluru. Selain itu, ada fleksi penuh pada artikulatio genus atau sendi lutut kita yaitu sendi engsel yang berfungsi melipat kaki yang menumpu berat badan kita secara rileks. Kita masuk pada gerakan kedua yaitu cobra pose. Cukup lakukan selama 15 detik saja. Kalau child pose tadi tubuh kita menekuk ke depan, cobra pose itu sebaliknya. Ini adalah gerakan ekstensi ke belakang untuk membuka rongga dada biar paru-paru kita bisa bernapas dengan lega. Struktur tulang yang bekerja pada pose ini, saat dada kita terangkat, beban tubuh depan bertumpu pada tulang lengan atas yaitu os humerus serta dua tulang lengan bawah kita yaitu os radius yang segaris dengan jempol dan os ulna yang segaris dengan kelingking.
Di bagian dada, tulang dada kita atau os sternum beserta os clavicula alias tulang selangka terdorong maju dan membuka lebar. Sementara itu, tulang pinggang bawah kita atau vertebrae lumbalis dipaksa menekuk ke arah belakang. Masuk ke struktur otot yang berperan. Supaya dada kita bisa terangkat, otot punggung kita seperti musculus erector spinae atau otot pundak, musculus trapezius bagian bawah bekerja keras melakukan kontraksi aktif atau memendek. Sebaliknya, otot dada kita yaitu musculus pectoralis major dan otot perut six pack kita yaitu musculus rectus abdominis malah mengalami peregangan atau ketarik secara intens. Nah, biar lengan kita tetap tegak lurus menopang tubuh, otot lengan belakang kita yaitu musculus triceps brachii bakal nahan dengan kontraksi yang kuat. Kemudian, sendi yang berperan pada pose kedua, pada gerakan memuntir ke belakang ini terjadi hiperekstensi pada articulatio intervertebralis atau sendi di antara ruas tulang belakang kita. Sedangkan pada lengan terjadi ekstensi penuh atau pelurusan pada articulatio cubiti alias sendi siku yang merupakan sendi engsel serta posisi stabil pada articulatio humeri alias sendi bahu kita. Kita masuk ke gerakan yang ketiga, yang terakhir adalah downward facing dog. Ini ditahan selama 30 detik ya. Ini bisa dibilang pose puncak atau rajanya yoga simple, karena pose berbentuk huruf V terbalik ini mengombinasikan kekuatan otot lengan sekaligus kelenturan otot kaki kita secara bersamaan. Struktur tulang yang bekerja pada pose ini seakan mengabsen hampir seluruh tulang di tubuh kita. Tubuh bagian bawah bertumpu pada os femur atau tulang paha, os tibia alias tulang kering, os fibula alias tulang betis, dan os tarsi atau tulang-tulang pergelangan kaki. Sementara pada bagian atas bertumpu pada lengan yaitu os humerus, os radius, os ulna, dan os carpi alias tulang pergelangan tangan yang menempel erat di matras. Panggul kita mencuat ke atas membentuk puncak V disokong oleh os coccyx. Kemudian masuk ke struktur otot yang bekerja pada pose ini. Bagian yang paling terasa tertarik kencang di pose ini adalah otot betis kita, yaitu musculus gastrocnemius dan musculus soleus, serta otot paha belakang kita atau kelompok hamstring muscle, salah satunya musculus biceps femoris. Kalau kalian merasa gemetar, itu adalah hal yang normal. Di saat yang sama, otot bahu bulat kita yaitu musculus deltoideus dan otot samping pada dada yaitu musculus serratus anterior bekerja aktif dan kencang untuk menstabilkan berat badan agar kita tidak ambruk ke depan. Kemudian ada sendi yang berperan pada pose ketiga ini. Di area panggul terjadi fleksi tajam atau tekukan dalam pada articulatio coccyx atau sendi panggul. Pada kaki terjadi dorsofleksi pada articulatio talocruralis atau sendi pergelangan kaki saat tumit kita dipaksa lurus menyentuh lantai. Sedangkan pada telapak tangan yang menapak articulatio radiocarpea alias sendi pergelangan tangan menumpu beban berat dalam posisi dorsofleksi juga. Nah teman-teman, itulah anatomi luar biasa yang bekerja di dalam tubuh kita saat melakukan rangkaian yoga simple tadi. Ternyata setiap ketenangan yang kita rasakan dalam yoga didukung oleh harmoni yang luar biasa dari tulang, otot, dan sendi kita. Anatomi gak semenakutkan itu kan? Justru sangat dekat dengan tubuh kita sendiri. Jadi, buat kalian yang lagi pusing sama tugas atau kerjaan, yuk ambil matrasnya sekarang, luangkan waktu 5 menit aja dan rasakan kebaikan yoga untuk tubuh dan pikiran kalian. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini bersama aku, Mona Serenissima Mora. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi. Dadah! This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.